Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawan kebanggaanku, muatan ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Pembelajaran 1, perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pertama, ada Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Babullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya bernama Sultan Hairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Babullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Babullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau karena melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk mengusir penjajah. Peninggalan sejarah Kesultanan Ternate seperti Masjid Ternate, Makam Sultan Babullah, dan Benteng Kerajaan Ternate. Berikut adalah Masjid Ternate yang merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Ternate. Kedua, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu ada Pasar Legi, Kota Gede, Makam Raja, dan Masjid Kota Gede. Berikut adalah Masjid Mataram Kota Gede Yogyakarta, merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram. Sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat. 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika Insinyur Soekarno berpidato, ia bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Kedua, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Beliau aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya. Isi surat tersebut menceritakan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang ditulis Kartini tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Kartini tahun 1912 di Semarang. Nah, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Kemudian ada R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir tanggal 2 Mei tahun 1889 dan wafat pada tahun 28 April 1959. Pengaruh Ki Hajar Dewantara bagi masyarakat yaitu berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang. Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia tetap terbelakang dan sulit bersaing dengan negara lain. Kemudian pendidikan beliau yang pertama ada sekolah dasar di Elst atau sekolah dasar Belanda dan Stovia, sekolah Dokter Bumi Putra. Penghargaan yang didapat oleh Ki Hajar Dewantara yaitu ia mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional karena kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Kemudian berkat jasanya, tanggal kelahirannya 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sikap kepahlawanan beliau yaitu cinta tanah air, rela berkorban dan mendahulukan kepentingan negara, kepentingan bersama. Kemudian, jasa dan peran beliau adalah mendirikan Perguruan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 dan
Ajarannya yakni Ingarsa Sung Talada atau di depan menjadi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangkitkan semangat, Tuturi Handayani dari belakang memberikan dorongan, menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Baiklah, terima kasih. Kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.